Di sebuah kantor konsultan arsitektur ternama di Jakarta, seorang pria paruh baya bernama Adrian Wiratama duduk di ruangannya yang sunyi. Ia adalah CEO sekaligus pendiri perusahaan itu sejak ditinggal mati oleh istrinya 3 tahun lalu. Hidupnya sepi, hanya diisi oleh kerja dan bayang-bayang kenangan. Adrian dikenal sebagai pria yang tenang, berwibawa, tapi menyimpan kesedihan yang tak pernah ia tunjukkan. Hingga suatu hari, seorang wanita bernama Nadira, 29 tahun, masuk ke ruangannya. Ia baru bergabung sebagai arsitek junior di tim desain. Cantik, elegan, cerdas, tapi ada luka samar di matanya yang Adrian tangkap dalam sekejap. Nadira adalah seorang istri, menikah muda dengan Arman, pria yang kini lebih sibuk dengan pekerjaan dan hobinya daripada memperhatikannya. Rumah tangga mereka sudah lama dingin, tapi ia bertahan. Karena janji, karena anak, karena takut dosa. Namun, sejak bekerja di bawah bimbingan langsung Adrian, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Adrian tidak pernah menyentuhnya, tapi caranya mendengarkan. Caranya memuji hasil kerja Nadira, caranya menatap, membuat hati Nadira bergetar. Hati wanita yang lama mati perlahan hidup kembali. Kamu bisa pulang duluan, Nadira, ini sudah malam, ucap Adrian. Nadira tersenyum pelan. Saya tahu, tapi entah kenapa, saya merasa lebih tenang bekerja di sini, di ruangan ini. Adrian terdiam sejenak. Kalau kamu merasa tak nyaman, atau takut akan pembicaraan orang, aku bisa pindahkan kamu ke tim lain. Nadira menunduk, lalu berkata pelan, bukan saya yang takut, Pak, tapi mungkin hati saya yang mulai goyah. Malam itu, mereka tak bicara banyak lagi, hanya diam. Tapi dari diam itu, mereka tahu ada sesuatu yang sedang tumbuh. Sesuatu yang tak boleh, sesuatu yang salah, tapi terasa begitu benar. Sudah 2 bulan Nadira bekerja langsung di bawah arahan Adrian. Mereka semakin sering lembur bersama. Awalnya bicara soal pekerjaan, lalu berlanjut soal hidup. Nadira bercerita tentang rumah tangganya yang sunyi, tentang suaminya yang jarang pulang, bahkan saat Nadira ulang tahun minggu lalu. Adrian tak banyak bicara, tapi tatapannya seolah ingin berkata, kau tak sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, tangan Adrian menyentuh tangan Nadira, bukan sentuhan nafsu, tapi sentuhan seseorang yang telah lama kehilangan rasa. Nadira tak menarik tangannya. Ia membiarkan jemarinya diam di sana, bersandar pada kehangatan yang selama ini tak ia temukan di rumah. Dan ketika tatapan mereka bertemu, segalanya menjadi kabur antara cinta, simpati, dan dosa. Nadira menutup mata saat Adrian menyentuh pipinya. Tak ada ciuman, hanya keheningan yang penuh rasa. Detik-detik sebelum batas terlewati, mereka masih ragu, masih berperang di dalam hati. Malam itu, Nadira pulang dengan dada berdebar. Di mobil, ia menatap cermin dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini cinta atau hanya pelarian dari sepi? Di tempat lain, Adrian berdiri di balkon kantornya, menatap kota Jakarta yang gemerlap tapi dingin. Ia tahu, sekali mereka melewati batas itu, tak akan ada jalan kembali. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda.
Nadira tak lagi menatap Adrian dengan mata karyawan. Dan Adrian tak bisa lagi bersikap sebagai bos biasa. Ada ruang sunyi di antara mereka, yang hanya mereka berdua pahami. Senyuman kecil, tatapan diam. Sapaan yang terdengar biasa di telinga orang lain, tapi penuh makna tersembunyi bagi mereka. Namun yang tumbuh diam-diam, lambat laun tak bisa lagi disembunyikan. Dan malam itu, batas itu akhirnya terkoyak. Dalam ruang kantor yang sepi, dengan lampu kuning redup dan suara hujan yang menghapus dunia luar, mereka saling mendekat. Dan akhirnya, mereka tak terburu-buru, tak rakus, tapi penuh luka dan rindu, yang seharusnya tak pernah terjadi, tapi terlalu dalam untuk dihentikan. Aku tahu ini salah. Aku tahu, aku istri seseorang. Tapi sejak kapan sebuah bisa terasa lebih jujur daripada sebuah surat nikah? Ucap batin Nadira. Beberapa hari setelah kejadian itu, saat Nadira sedang membuka laptop di rumah, suaminya, Arman, datang lebih awal dari biasanya. Dan tanpa sengaja, Arman melihat chat pribadi di aplikasi internal kantor yang Nadira lupa tutup. Isi chatnya sederhana, tapi cukup untuk membangkitkan curiga. Terima kasih untuk malam itu, aku belum pernah merasa seperti ini sejak istriku pergi. Tulis Adrian. Dan begitulah, segala sesuatu yang disembunyikan pasti akan mencari jalan untuk terlihat. Nadira meminta maaf kepada Arman. Dia tahu dia salah, tapi Arman memilih pergi tanpa sepatah kata pun. Nadira hanya bisa menangis, menyadari kesalahannya itu.